Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-6 dan ke-7. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, beserta keluargamu, dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad, penjaganya malaikat-malaikat yang ghilaz, yang kasar lagi keras. La ya'sunallah, tidak pernah mereka mendurhakai Allah. Ma amarahum, apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, berpindah dari ayat yang di atas kepada orang beriman. Ayat sebelumnya bicara tentang Nabi beserta istri-istri beliau dan bagaimana sekelumit tentang pribadi Nabi dan sikap sebagian istri-istri beliau kepada beliau. Kemudian terakhir diingatkan istri-istri beliau dan ditegur serta disapa oleh Allah bahwa yang disakiti itu adalah perasaan Nabi. Tidak pantas, tidak wajar hal itu dilakukan oleh istri-istri Nabi kepada Nabi. Untuk itu ditegur dan disapa istri-istri beliau. Nah, sekarang berpindah kepada orang beriman untuk meneladani, mencontoh, meniru Nabi dalam berkeluarga, dalam rumah tangga, sekaligus agar kepala keluarga menjaga, memelihara orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya untuk sama-sama menjaga diri daripada api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam Al-Quran beberapa kali telah pernah kita jelaskan bahwa seruan itu kalau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu namanya panggilan khusus. Panggilan istimewa yang diarahkan kepada orang yang beriman. Biasanya panggilan itu berkaitan erat dengan iman. Dan orang yang tidak beriman
tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk memahami apa isi panggilan, karena kaitannya iman. Memang ada dalam Quran itu panggilan umum seperti ya ayyuhan nas, ya bani Adam, ya bani Israel, ya ahlul kitab, dan seterusnya. Tapi berbeda ini. Ini berkaitan dengan iman. Salah satunya adalah wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dari neraka. Nah, neraka masalah iman. Neraka itu gaib. Keimanan kepada akhirat termasuk iman kepada adanya nar, adanya neraka. Yang disuruh di sini orang beriman, secara bahasa tiku itu kan memelihara. Waqa, yaqi, wikayah. Memelihara, menjaga sesuatu agar sesuatu itu jangan mengalami ditimpa keburukan, kejelekan, kesakitan, penderitaan. Namanya waqa. Wikayah. Jadi kalau saya sekarang begini, saya ambil ini sebagai wikayah, berarti saya memelihara, menjaga diri saya supaya jangan ditimpa sesuatu yang datang dari arah depan. Saya jadikan ini wikayah, memelihara, penjaga. Kalau perintah, peliharalah dirimu, jadi ajadikan sesuatu untuk memelihara diri agar kita jangan ditimpa sesuatu. Nah, kan? Kalau peliharalah di dalam doa kita baca waqina adzabannar. Peliharalah kami dari neraka, pelihara, lindungi, tamengi, perisai kami daripada neraka. Sekarang perintah, kamu yang diperintah, peliharalah dirimu. Hai orang beriman, jiwa hai orang beriman, peliharalah dirimu. Anfusakum, pelihara olehmu akan dirimu sendiri. Dan kata-kata di sana itu bukan berarti berurutan, tapi bersamaan sekaligus. Pelihara dirimu beserta, karena kata-kata dan itu bukan tartib. Kata-kata wa bukan tartib, tapi bersamaan. Pelihara dirimu beserta keluarga dari api neraka. Bagaimana memelihara diri beserta keluarga dari api neraka? Dengan cara bertakwa kepada Allah. Karena hanya orang bertakwalah yang akan diselamatkan dari neraka. Dalam beberapa ayat disebutkan, summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan dari neraka itu orang bertakwa. Atau yunajjillahu ladzina taqaw. Allah akan selamatkan orang bertakwa dari neraka. Jadi kalau perintah pelihara dirimu dari neraka, berarti caranya kamu bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintah Allah, hentikan larangan Allah, berpedoman kepada kitab sucinya itu Al-Quran, karena Al-Quran lah sebagai hudannya. Bagaimana keluarga? Perintahkan keluargamu untuk bertakwa kepada Allah. Siapa keluarga? Di laki-laki keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Orang tuanya bukan keluarganya. Yang berada di bawah tanggung jawab laki-laki di rumah itu adalah dirinya, istrinya, anak-anaknya, dan siapa saja yang berada di bawah pengasuhannya. Itu keluarga. Orang tua tidak bisa dia perintahkan untuk bertakwa. Dia hanya menasihati, mengajak, menyeru. Jadi perintah tekan itu, peliharalah dirimu sendiri wahai orang beriman dan beserta keluargamu itu.
Dan ini perintah kewajiban bagi semua laki-laki. Perintah kepada mereka agar mereka memerintahkan keluarga mereka sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Inti takwa sudah dijelaskan tadi. Itu imtithalu awamiri, melaksanakan perintah Allah, ijtinab, menjauhi larangan Allah. Karena ini perintah, maka setiap kepala keluarga harus menunaikan perintah itu. Kalau kita belum jalankan perintah ini, berarti kita belum taat. Kenapa kita diperintah? Menjaga diri sendiri sekaligus keluarga. Karena keluarga di bawah tanggung jawab kita. Kalau mereka tidak taat, kalau mereka tidak patuh, tidak mau ikut, ya sudah selesai. Yang penting laksanakan perintah. Dari apa? Dari nar. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam Al-Quran itu banyak sekali ketemu nar ini. Saya pernah mencoba menghitung itu lebih 150 kali nar. Diulang nar. Di samping nama-nama khusus seperti Jahannam. Dan Jahannam yang paling sering disebut sampai 77 kali ya. Sebagaimana digambarkan hadis, nar itu suatu tempat yang Allah persiapkan untuk menimpakan siksa azabnya kepada hamba-hamba yang durhaka, yang bangkang, yang engkar, yang sombong, yang seperti iblis dan pengikut-pengikutnya. Dalam beberapa riwayat hadis sahih disebutkan begini, surga dengan neraka akan pernah bertengkar. Bertengkar dalam istilah mereka lah. Masing-masing saling membanggakan diri. Neraka membanggakan diri dengan isinya tokoh-tokoh, orang-orang hebat. Surga juga memamerkan dirinya, isinya orang tawadu. Lalu Allah damaikan, ringkasnya begitu Allah damaikan. Akhirnya, wahai surga, engkau aku ciptakan untuk merahmati hambaku. Wahai neraka, engkau aku ciptakan untuk mengazab, menyiksa hamba-hamba yang neraka. Jadilah neraka Allah persiapkan untuk memberikan hukuman kepada orang yang tidak mau diperingatkan. Nah, supaya tergambar di kita bagaimana neraka ini. Qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijar. Waqud. Apa itu waqud? Waqud sesuatu yang dilemparkan ke dalam api untuk menghidupkan api, atau bahasa kitanya menjadi bahan bakar api. Waquduhan nasu wal hijar. Di sini disebutkan bahan bakarnya manusia dan batu. Bahan bakarnya itu disebutkan ada 4. Jin, manusia, batu, dan apapun yang disembah oleh manusia selain daripada Allah. Dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat ke-98 disebutkan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu, ayat 98 surat Al-Anbiya surat ke-21, innakum, sesungguhnya kamu di sini diarahkan kepada orang kafir, mula-mula tertuju kepada orang-orang Makkah. Sesungguhnya kamu, wa ma ta'buduna, dan apa saja yang kamu sembah berupa berhala-berhala, patung-patung,
min dunillah, yakni apa yang kamu sembah selain Allah itu hasab. Hasab itu sama dengan bahan bakar, atau sama dengan istilah ini kayu bakar. Hasabu jahannam, kamu itu menjadi kayu atau bahan bakarnya jahannam, kamu dan apa saja yang kamu sembah. Antum laha waridun, kamu hai orang kafir, baik orang kafir Makkah saisu dulu kala atau siapa sahaja yang kafir engkang yang berwaka, laha waridun kamu itu hai orang kafir dan siapa saja yang seperti kamu, laha waridun, kepadanya jahanam itu warid, datang untuk masuk ke dalamnya. Dari sini dapat dipahami bahwa apapun yang disembah oleh manusia selain daripada Allah nanti dijadikan menjadi bahan bakar. Termasuk kalau yang disembah itu bukan berupa benda, tapi diwujudkan menjadi benda. Saya pernah baca penjelasan ulama, kalau yang disembahnya itu misalnya Nabi Isa atau Nabi Uzair yang diangkat sebagai Tuhan, nanti diciptakan Nabi Isa gadungan, jin-jin jahat atau setan dijelmakan menjadi sosok Isa, sehingga pengikutnya menyangka itu adalah Tuhan. Dijelmakan, diserupakan bentuk jin itu dengan Uzair yang disembah-sembah oleh atau yang dianggap oleh Yahudi anak Tuhan. Begitu juga kalau yang disembah itu tidak berupa benda, sifatnya khayalan-khayalan, nanti akan dibentuk menjadi benda-benda tertentu, sama-sama dihumbankan dengan pengikut-pengikut penyembahnya ke dalam neraka. Kalaulah memang itu Tuhan, pasti dia tidak masuk neraka, pasti bisa menyelamatkan diri dan pasti membela pengikut-pengikut. Ini namanya hinaan, pelecehan, bahwa apa yang disembah oleh manusia itu tidak bisa apa-apa. Kemudian kalau batu al-hijarah, banyak ulama menyebutkan batu itu adalah kibrit, fosfor, belerang. Juga disebutkan dalam tafsir Katsir, batu yang menjadi bahan bakar itu adalah batu belerang yang mudah terpanggang, baunya busuk luar biasa. Dalam kitab yang sama disebutkan batu itu sebesar-besar gunung, dan batu itu nyala terus, busuk, mudah terpanggang. Batu itulah yang menjadi penyala api neraka. Dan panas api neraka itu kan 70 kali lipat dari panas api dunia. Kabarnya diriwayatkan bahwa api yang kita pakai sekarang ditaruh di gunung-gunung sehingga jadilah Gunung Merapi yang sebelumnya telah dicelup dengan samudera. Wallahu a'lam. Sehingga gunung-gunung punya belerang. Itu gambar kecil sepintas selayang agar kita paham bahwa Gunung Merapi itu hidupnya dengan belerang, batu belerang. Dan batu belerang itu nanti jadi bahan bakar di neraka. Tentu bukan batu belerang di Gunung Merapi. Seperti itulah keadaannya. Wallahu a'lam. Jadi yang dimaksud dengan batu adalah kibrit, batu belerang atau fosfor. Dulu ketika di zaman Nabi SAW, dalam tafsiran surah Al-Baqarah, itu bunyinya waquduhan nas wal hijarah,
Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, sebuah hadis panjang. Intinya, pernah terjadi di zaman Nabi suatu dentuman dahsyat dari arah atas, seakan ada yang mau runtuh. Intinya, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lah yang tahu apa itu bunyi itu. Kata beliau, itu bunyi batu. Bunyi batu yang digulirkan semenjak 70 tahun yang lampau dari pinggir tepi jurang neraka, maka baru sampai ke dasarnya setelah 70 tahun digulirkan. Batu sebagai bahan bakar api neraka. Karena api neraka terus hidup. Sementara manusia belum ada dalam, jin belum ada dalam, maka yang menghidupkannya adalah batu-batu. Jikalau kita pahami penjelasan itu, berarti salah satu jurang-jurang yang ada di neraka, ya jauhnya 70 tahun batu diluncurkan ke bawah baru sampai ke dasar. 70 tahun. Orang Arab bilang 70 tahun itu angka terbanyak. Jadi bisa jadi 70 tahun itu masa yang terbilang lama, baru sampai ke dasarnya. Itulah dia batu. Sementara bahan bakar yang lainnya belum sampai. Itu kita, manusia dan jin. Timbul pertanyaan, kalau jin juga jadi bahan bakar, jin itu kan api, iyalah. Tapi jin bukan api. Jin tercipta dari api. Kita tercipta dari tanah, tapi kita bukan tanah. Jin tercipta daripada nyala api, kita tercipta daripada sari pati tanah. Kita bukan tanah, jin bukan api. Kalau kita dilempar dengan tanah sakit, jin dibakar juga sakit. Hanya dia bukan api, kita bukan tanah. Makanya ketika dibakar jin di neraka, mereka menderita juga sama dengan kita. Induk angkang jin yang paling dulu menderita itu kan iblis. Terjadi pertengkaran di neraka dalam surat Ibrahim antara iblis dengan pengikut-pengikutnya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Jadi dikatakan waquduhan nasu wal hijarah. Waqud bahan bakarnya neraka itu supaya jelas kita. An-nas wal hijarah, manusia. Manusia-manusia yang mana? Manusia-manusia yang telah disebutkan dalam sekian banyak ayat-ayat dan hadis. Intinya manusia-manusia yang ingkar, kafir, durhaka, bangkang, tidak percaya, tidak yakin, mendustakan adanya hari akhirat. Banyak dijelaskan oleh ayat. Wal hijarah, batu-batu. Ada juga ulama yang memahami batu sini batu sembahan-sembahan. Orang dulu kan mengukir-ukir, membentuk-bentuk batu lalu disembah. Sama dengan kebiasaan orang Arab jahiliyah. Di antara bentuk sembah mereka, di samping kayu ada yang emas, ada yang adonan, ada yang makanan. Ada juga yang batu, dionggok-onggok lalu dipuja-puja. Pergilah ke negara Hindustan sana juga seperti itu. Dipuja, dikasih coret-coret, dikuahi batu itu, didarahi, sembah-sembah. Nah, sebagian ulama memahami yang dimaksud dengan batu, batu yang disembah. Batu yang disembah jadi bahan bakar. Jadi kalau begitu, manusia, jin, manusia, batu yang disembah. Batu yang disembah enggak. Kalau diurai lagi, jin, manusia, apapun yang disembah, dan batu-batu kibrit. Ini perbedaan pendapat. Tapi yang pasti bahan bakarnya itu.
Iwaquduhan nas wal hijrah. Intinya jangan sampai kamu wahai orang beriman menjadi waqudnya. Kalau kamu tidak pelihara dirimu beserta keluargamu dari neraka, jangan-jangan kamu juga menjadi waqud bahan bakarnya. Bahan bakarnya. Kalau manusia yang masuk neraka, dua fungsinya. Pertama sebagai bahan bakar, kedua sebagai yang dibakar, siksa. Manusia itu masuk neraka bukan sama dengan batu. Kalau batu masuk neraka sebagai bahan bakar, kalau manusia masuk neraka, dua bahan bakar ya, untuk disiksa ya. Batu tidak disiksa, dia jadi bahan bakar. Kalau kita manusia dan jin, bahan bakar ya, siksaan ya. Dan neraka itu tidak akan pernah redup. Kullama khabat zidnahu sa'ira. Setiap redup dinyalakan lagi, karena bahan bakarnya ada. Manusia-manusia dan jin-jin tidak habis-habis, tidak punah-punah, karena diganti terus. Anggota tubuhnya diganti terus. Pergantian itu dalam satu saat bisa 100 kali. Dalam satu saat bisa 100 sampai 120 kali ganti kulit. Kulit yang tebalnya lebih 100, lebih 40 hasta atau 60 hasta diganti terus. Ulama nadiyat, setiap kulit dan daging mereka melepuh, badalna, kami ganti dengan kulit dan daging yang baru. Begitu disebutkan dalam surah An-Nisa. Di ayat, pelihara dirimu. Kalau kamu tidak pelihara dirimu beserta keluargamu, kamu yang jadi bahan bakar. Intinya begitu. Supaya kamu jangan jadi bahan bakar neraka, pelihara diri dari neraka itu. Alaiha, kita sambung. Alaiha malaikah. Di atas api neraka ini ada nanti namanya malaikat-malaikat yang disebut dengan khazanah. Khazanah, penjaga. Khazanah jahanam itu atau khazanah neraka adalah zabaniyah. Kalau khazanah penjaga, khazanatuha, kan kita dengar ayat hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanah. Surah Az-Zumar ya, khazanah. Khazanah itu penjaga, yang menjaga khazin. Nama penjaga-penjaganya zabaniyah. Falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Zabaniyah secara bahasa, zabaniyah itu artinya mendorong, menunda. Dikatakan dia zabaniyah karena siapapun manusia yang kafir-kafir yang neraka itu pasti didorongnya, dihantamnya, ditungukkannya masuk neraka. Maka bernamalah dia zabaniyah. Sebab asal kata zabaniyah, zabnu itu mendorong. Di alaiha, di neraka itu ada penjaga-penjaga khazanah yang diberi nama dengan zabaniyah. Sifatnya adalah gilazun, keras, kasar ya. Gilaz keras, kasar. Ada orang yang memahami, kita baca-baca dalam kitab tafsir, menggambarkan bentuk rupa wujud malaikat-malaikat
ia menjadi penjaga neraka itu dengan bentuk-bentuk yang menakutkan. Tapi ini dibantah oleh para ulama lain. Bukan bentuknya menakutkan. Cuma yang maksud gilas itulah hatinya kasar itu. Itu gilazul qalbi, gilazul qulub, hatinya kasar, keras. La yarhamuna ahadan, tidak sedikit pun rasa iba, rasa kasih kepada seorang pun. Mukallafuna bi ta'dibil kufar, yang mereka diserahkan dan dipikulkan beban untuk mengazab orang kafir. Mereka tidak sedikit pun punya rasa kasih, karena mereka hubbiba ilaihim, diberi kesukaan dan hobi untuk menyiksa. Inilah maksud gilaz. Semakin menjerit, semakin meratap, menghibah, minta kasihan, semakin hobi dia. Jadi dikatakan gilaz, hatinya kasar, tidak punya rasa hibah, tidak punya rasa kasih, justru suka mengazab, karena mereka dicipta memang spesial untuk itu. Sementara lain mengatakan sosoknya menakutkan, mengerikan, dengan gambaran-gambar luar biasa. Wallahu alam, Allah yang paling tahu. Tapi ulama justru menyerangkan bukan sosoknya, tapi adalah sikapnya itu kasar, bengis dan kejam, tidak punya rasa iba, rasa sayang, menjerit-jerit, meronta, malah makin senang, hubbiba, makin suka, makin cinta, makin tagihannya menyiksa. Itulah dia sifat malaikat itu, gilazun, keras, kasar ya, kasar bukan keras, kasar, kasih hati. Tidak ada sekicik juga, tidak ada sedikit pun rasa hibah. Kalau syidat ya kasar, jadi keras, kasar, bengis, ya kejam. Jadi berbagai macamlah gambaran-gambaran malaikat yang dinyatakan sebagai penjaga jahanam itu. Kalau dalam kitab terjemahan Quran kita baca di sini bunyinya itu malaikat yang kasar dan keras. Adapun gambaran-gambar lain seperti malaikat itu besarnya sekian, ada yang mengatakan jarak antara daun telinganya sejauh sekian setahun perjalanan. Ini kan gambaran-gambaran yang tidak diketemui dalam hadis-hadis yang sahih, tapi ketemu dalam beberapa kitab. Kalau saya hanya mencukupkan apa yang betul-betul dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Cukup kita mengatakan malaikat itu adalah sebagaimana gambaran ayat, giladun syidadun, kasar lagi keras. Kemudian sifat berikutnya la ya'sunallah. La ya'sunallah. Mereka itu di samping kasar keras dan hobi menyiksa, sebagaimana manusia-manusia yang hobi makan dan minum, mereka hobi menyiksa. La ya'sunallah, mereka tidak pernah ya'sunallah. Ya'su, mendurhakai Allah. Berarti mereka adalah malaikat-malaikat yang sangat patuh. La ya'suna, tidaklah mereka itu mendurhakai Allah. Ma yu'marun, ma amarahum, apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka patuh. Mereka taat, mereka tunduk. Karena memang malaikat adalah makhluk taat. Ini sifat malaikat.
La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah. Apapun yang amarah, apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka taati, mereka patuhi. Tidak ada protes, tidak ada bantahan. Inilah makhluk Allah yang terpatuh, yaitu malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menunda. Yaf'aluna, mereka melakukan, memperbuat apapun yang disuruh, langsung mereka laksanakan tanpa menunda, tanpa menundur. Tanpa menunda, tanpa menundur. Langsung dititah, langsung kerjakan. Inilah sifat malaikat, lebih khusus malaikat penjaga jahanam. Jadi ada sekian sifat ini. Pertama, malaikat-malaikat itu gilaz, syidat, la ya'sunallaha ma amarahum. 3, yaf'aluna ma yu'marun. 4, mereka namanya keras, kasar. 2, keras. Yang ketiga, mereka tidak durhaka. Yang keempat, mereka itu patuh. Kemudian salah satu keadaan di neraka itu digambarkan di sini. Itu ketika orang-orang kafir, orang-orang neraka, semua mereka di sana kan memelas itu. Memelas, menghibah-hibah, menyesal-nyesal, berteriak-teriak, minta dikasih keringanan, dan makan mereka minta keluar malah. Ada sekian banyak ayat yang intinya ketika itulah orang kafir, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang ingkar, menyesali diri, minta-minta dikeluarkan dari neraka, dan berjanji akan taat, akan patuh. Sehingga di antara janji mereka itu ya laitana nuraddu wa la nukadzib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Itu kan surat Al-An'am surat ke-6 ayat 27. Intinya, andai sekiranya kami dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan, tidak akan bangkang, tidak akan durhaka, kami percaya. Dan kami akan bersiap-siap menghadapi situasi ini. Itu kan penyesalan. Ketika itulah dibilang kepada mereka. Ini dalam kitab Adwa'ul Bayan oleh As-Sikinti. Di situ dijelaskan ketika mereka orang kafir menyesal-nyesal, meminta-minta, mereka dibentak, dihadik, diburanga misalnya kita. Wahai orang kafir, ya alladzina kafaru la ta'tazirul yaum. La ta'tazirul yaum. Janganlah kamu sekarang mengemukakan alasan. I'tizar. La ta'taziru i'tazara. Mencari-cari alasan, mencari-cari elah, bagaimana begini supaya dimaafkan. Namanya i'tizar. Kita di dunia bisa berdalih, mencari dalih, alasan, alibi, bagaimana begini supaya kita dimaafkan. Itu namanya i'tizar. Supaya orang jangan marah, jangan kesal, jangan benci, kita cari alasan. Dalam neraka, orang kafir itu juga mencari alasan. Beralasan begini, begitu. La ta'taziru. La ta'taziru. Kalian jangan mencari-cari elah juga, mencari-cari alasan. Di atas dunia pandai mencari elah, mencari alasan, mencari dalih, alibi. Di neraka nak laku. La ta'taziru. Nantilah, kapan-kapan lah. Kalau sudah tua lah, itu kan alasan. Sekarang sibuk, alasan.
alasan apapun yang dibikin kan tujuannya supaya orang memaafkan kita, supaya kita dikasihani, tidak dicela dan tidak disangsi. Nah, di neraka mereka juga mencari alasan ini. Apapun dalih yang mereka katakan di akhirat nanti, nak terima. La ta'taziru. Itu dia. La ta'tazirul yaum, hari ini segala macam alasan kamu nak diterima. Andaikan kalian memberikan alasan juga bahwa itulah hari yang tidak berfaedah, yang tidak berguna, alasan itu dalam surat Ar-Rum. Ar-Rum itu surat ke-30 ayat 57. Bunyinya fa yauma idzin la yanfa'u alladziina zalamu ma'ziratuhum. Ar-Rum surat ke-30 ayat 57. Fa yauma idzin, pada saat itu, pada ketika itu, la yanfa', tidak berguna, tidak berfaedah. Apa yang tidak berguna, yang tidak berfaedah? Tidak berguna, tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Bagi orang-orang zalim itu ma'zirah, permintaan maaf mereka. Saya begini, begini, maafkan saya. Ma'zirah itu permintaan maaf, dicari alasan supaya dimaafkan. Nah, ketika itu la yanfa', tidak berguna. Tidak berguna, dan mereka tidak lagi diberi kesempatan untuk tobat, untuk menyesal. Itulah hari yang tidak ada gunanya. Istilahnya la yanfa', tidak berguna. La yanfa'uz zalimina ma'zirah. Tidak berguna untuk mereka berbagai macam dalih, alasan supaya mereka dimaafkan, tidak berguna. Dalam ayat lain surat Ghafir hampir samalah. Walahumul la'natu walahum suddar, untuk mereka laknat dan tempat tinggal terburuk. Intinya kepada mereka yang di dunia ini, taruhlah orang yang non muslim, kafir, durhaka, bangkang, engkar, sombong, dengan berbagai macam argumen, dalih, argumentasi, nanti di akhirat segala macam dalih, alasan, minta uzur supaya mereka dimaafkan dan diberi kesempatan untuk hidup lagi, tidak diterima. Hal yang sama juga berlaku kepada orang muslim yang banyak siginyang. Banyak siginyang itu banyak alasan lah, tidak ada guna lagi. La ta'tazirul yaum innama tujazawna ma kuntum ta'malun. Hanya saja sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan, tujazawna, kalian semua, kamu semua akan dibalasi. Tujazaw, dibalasi, ma kuntum ta'malun, sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, insyaran fasyarun, jika kalian melakukan kejelekan, keburukan, maka fajazauhu syarrun, balasannya buruklah. Jika kalian bangkang, durhaka, engkar, sombong, ya balasan ini. Segala macam dalih, alasan ditutup. Inilah dua hal seruan. Pertama, seruan kepada orang beriman di dunia. Yang kedua, seruan kepada orang kafir di dalam neraka. Orang beriman sebelum masuk neraka diingatkan. Orang kafir ketika di neraka dikatakan. Orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, di dunia ini. Orang kafir karena tidak mau diperingatkan, nanti di akhirat dikatakan mereka, ya ayyuhalladzina amanu la ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum. Jangan cari-cari dalih, alasan sekarang. Barangkali itulah kaji kita sepagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bersiap berbenah diri, menambengi, memagari dan memerisai diri kita dengan takwa,
agar kita dipelihara, dijaga dari neraka serta keluarga kita, di samping kita berdoa kepada Allah. Sekian kaji kita, semoga bermanfaat dan berfaedah. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.